Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel @Friska Frihona Official. Halo adik-adik kakak semuanya. Pada kesempatan kali ini kakak mau bahas soal TPS terbaru versi UTBK 2020. Untuk kalian para pejuang UTBK 2021, semoga pembahasan soal ini dapat bermanfaat dan lebih memotivasi kalian untuk mempersiapkan UTBK 2021. Baik adik-adik, sebelum kakak langsung melakukan pembahasan soal UTBK-nya, terutama fokus pada TPS, kakak minta tolong untuk like, comment, dan subscribe agar channel YouTube ini dapat terus berkembang dan nge-share soal-soal TPS terbaru tentang UTBK. Baik, langsung saja kita masuk soal yang pertama. Kita mulai dari soal nomor 121. Di sini dia teksnya ya itu menyuruh kita menempatkan di mana sih kalimat canonical bubbling yang bagus diletakkan. Nah, teksnya yang kalimat pertama menurut Lawrence, ahli patologi wicara bahasa, bayi sudah dapat menghasilkan suara persis setelah dia dilahirkan, yaitu dengan tangisan keras. Kalimat kedua, selama 6 bulan pertama, bayi belajar membuat suara selain tangisan seperti bergumam dan tertawa. Kalimat ketiga, suara-suara ini tidak dapat dibuat dengan sengaja, melainkan refleks yang tidak bisa dikendalikan oleh bayi. Kalimat yang keempat, setelah berumur kira-kira 5-10 bulan, bayi mulai mengatakan baba atau didi. Kalimat yang kelima, ocehan seperti ini disebut canonical bubbling. Pada periode ini bayi membentuk deretan suku kata, contohnya dada, atau kombinasi suku kata berbeda madida. Baik, langsung saja kita masuk kepada soalnya, di mana sebaiknya posisi canonical bubbling berdasarkan teks di atas: A sebelum kalimat kedua, B sebelum kalimat ketiga, C sebelum kalimat keempat, D sebelum kalimat kelima, atau E sebelum kalimat keenam. Menurut kalian apa nih jawabannya? Nah, langsung saja, jawaban yang tepat untuk nomor 121 adalah yang E, yaitu sebelum kalimat keenam. Nah, dan hal ini disebabkan pada kalimat 5 disinggung dengan istilah canonical bubbling. Jadi sebelum ke-6 itu sudah dijelaskan tentang canonical bubbling, dan kalimat 4 dan 3 juga membantu penjelasan tentang canonical bubbling. Nomor 122, tujuan penulisan ungkapan seperti menggumam dan tertawa pada kalimat kedua bacaan di atas adalah: A. Menyatakan suatu proses dalam perkembangan bahasa bayi, B. Menyimpulkan tahapan-tahapan dalam perkembangan bahasa bayi, C. Memberikan informasi tentang tahapan-tahapan perkembangan bahasa bayi, D. Mengungkapkan pendapat penulis tentang perkembangan bahasa bayi, atau yang E. Memberikan contoh tentang bahasa yang dihasilkan oleh bayi. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 22 ini adalah yang E. Jadi yang E itu memberikan contoh tentang bahasa yang dihasilkan bayi. Ungkapan seperti bergumam dan tertawa muncul setelah kalimat yang berbunyi bayi belajar membuat suara selain tangisan. Hal ini menunjukkan bahwa frasa seperti menggumam dan tertawa kecil pada option yang E memberikan contoh tentang bahasa yang dihasilkan bayi. Selain itu, penggunaan kata seperti menunjukkan frasa seperti bergumam dan tertawa kecil sebuah contoh. Nah, jadi itulah alasan kenapa kita ambil jawabannya yang E, karena itu menunjukkan atau mendeskripsikan contoh dari bahasa yang dihasilkan oleh bayi. Nomor 123, apabila gagasan pada bacaan di atas dipisahkan menjadi 2 paragraf, bagaimanakah pengelompokan kalimat agar gagasan pada masing-masing paragraf padu dan utuh? Nah, bagaimana nih jawaban yang benar untuk 123 ini menurut kalian? Jawaban yang benarnya itu adalah yang B.
Pada teks tersebut terdapat dua hal yang diinformasikan, yaitu pendidikan di Indonesia yang masih terbatas dari kalimat 1 sampai 4 dan kasus putus sekolah yang masih tinggi dari kalimat 5 sampai 10. Berdasarkan dua topik pembicaraan yang ada pada teks tersebut, apabila gagasan pada bacaan di atas dipisahkan menjadi dua paragraf, pengelompokan kalimat agar gagasan pada masing-masing paragraf menjadi utuh dan padu adalah jawabannya itu yang B. 1, 2, 3, 4, dan 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 ya. Jadi itu membahas tentang pendidikan saja dulu yang masih terbatas di Indonesia ya, termasuk juga di daerah pedalaman fasilitas yang minim. Habis itu nomor 6 sampai 10 itu membahas tentang kasus putus sekolah. Jadi jawaban yang tepat itu yang B. Baik, kita lanjutkan nomor 124. Di sini gagasan pada paragraf pertama akan menjadi runtut apabila urutan kalimatnya adalah. Nah, di sini ada teks yang kalimat pertama salah satu cara yang dilakukan untuk mencapai berat badan ideal. Yang kedua, sayangnya diet yang coba dilakukan untuk mengontrol pola makan. Nah, yang ketiga, setiap wanita berlomba-lomba memperoleh BB ideal atau berat badan. Yang keempat, kita perlu memperhatikan jenis diet agar efektif. 5. Kita membutuhkan keseimbangan protein, lemak, karbohidrat, dan lain-lainnya. 6. Dalam diet yang sehat, kita tidak perlu menghilangkan suatu kategori makanan apapun. Jadi apa nih urutan yang tepat untuk paragraf yang pertama? Nah, jawaban yang tepat untuk nomor 124 itu adalah yang D. Sebuah paragraf harus kolektif dan kohesif. Jadi hubungan antar kalimatnya harus erat dan padu. Kalimat ketiga bersifat lebih umum dibandingkan kalimat lainnya. Kalimat yang ini dijelaskan oleh kalimat 1 konjungsi sayangnya. Pada kalimat 2 menjelaskan isi kalimat. Kalimat 1 akhirnya ditutup dengan pernyataan pada kalimat 4. Jadi urutan yang benar itu 3, 1, 2, dan 4 atau yang D. Jadi kalau 3 itu setiap wanita berlomba-lomba menurunkan berat badan. 1, salah satu caranya itu dengan diet. 2, sayangnya diet yang coba dilakukan harus mengontrol pola makan. 4, itu kita perlu memperhatikan jenis diet agar lebih efektif. Itulah susunan yang baik untuk paragraf pada nomor 124. Nomor 125, berdasarkan bacaan tersebut, mana kesimpulan yang benar? Jati tumbuh di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Telah diakui kualitasnya di dunia karena kayunya besar, batangnya lurus, polanya unik. Saat ini harga kayu jati makin mahal karena jumlah hutan di Pulau Jawa yang makin berkurang. Pengalihan fungsi hutan jati menjadi pertanian merupakan penyebab hutan jati di Jawa semakin berkurang. Namun, mahalnya harga kayu jati tidak menurunkan peminat kayu jati karena lebih kuat awet dibandingkan kayu lainnya. Selain itu, kayu jati merupakan kayu jenis pertukangan yang sangat mudah diolah, meski keras, jati mudah dipotong dan dikerjakan. Apa nih simpulan yang benar untuk nomor 125? Nomor 125 ini jawaban yang tepat itu adalah yang apa menurut kalian nih nomor yang tepat untuk nomor 125 itu yang E. Ya, kenapa yang E? Alasannya di sini simpulan adalah pernyataan akhir yang bersifat umum dan dapat mewakili. Yang kedua, dalam menentukan simpulan sebuah paragraf atau teks, langkah awal yang harus kita lakukan adalah menentukan gagasan. Simpulan teks harus berkaitan dengan isi utama atau gagasan utama.
Teks di atas membicarakan kayu jati yang banyak diminati, namun harganya mahal karena hutan jati yang semakin lama semakin berkurang dan pengalihan fungsi pertanian. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang E. Harga kayu jati tidak semakin mahal jika fungsi dialihkan jika tidak ada alih fungsi menjadi lahan pertanian. Oke, sekian dulu pembahasan soal UTBK 2020 kita pada kesempatan hari ini. Sekali lagi kakak minta tolong untuk jangan lupa like, komen, dan share kepada teman-temannya. Jika ada salah-salah kata kakak mohon maaf. Kita ketemu lagi di video pembahasan selanjutnya. See you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.